Romo Ramani, Bapak Ibu, serta anak-anakku sekalian. Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali di dalam Dharma Kelas Dharma Widya. Dharma Kelas Dharma Widya konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan membawa topik yang masih berkaitan dengan slogan kita tadi. Topik yang akan Bapak bawakan adalah konsistensi dalam belajar, kunci kesuksesan. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Jadi berbicara mengenai belajar. Bicara mengenai belajar, berarti kita tidak terlepas yang namanya menimba pengetahuan, menimba ilmu. Ya. Jadi pengetahuan itu tentunya datangnya tidak serta-merta. Kalau kata orang Jawa, tidak ujuk-ujuk sepur, tiba-tiba datang. Tetapi pengetahuan itu ada prosesnya. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, nah kita bahas dulu apa itu pengetahuan. Pengetahuan secara umum itu adalah fakta, kebenaran atau suatu informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Nah, ini poin pentingnya. Diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Jadi yang namanya pengetahuan itu erat kaitannya dengan pengalaman. Yang namanya pengalaman itu ada sesuatu hal yang kita lewati. Sesuatu hal yang kita lewati. Itu adalah pengalaman. Jadi ibarat seorang bayi itu masih polos seperti kertas putih. Maksudnya apa ya? Seperti kertas putih. Maksudnya seorang bayi ketika baru lahir itu seperti kertas putih, belum ada coretan apa-apa. Bayi tersebut artinya belum bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia belum mendapat pengalaman. Belum mendapat pengalaman. Jadi, bagaimana supaya dia mendapat pengalaman? Seiring berjalannya waktu. Ya, seiring berjalannya waktu, melalui panca inderanya, melalui indera-inderanya, melalui matanya, melalui telinganya, dan indera yang lain, pengalaman-pengalaman itu masuk ke dalam pikirannya, ke dalam kesadarannya. Nah, seiring masuknya pengalaman itulah, di situ yang tadinya kertas putih polos, kelamaan sedikit demi sedikit mulai ada coretan. Ya, misalnya bayi yang awalnya belum bisa berjalan,
Nggak ada bayi yang tiba-tiba langsung lari, lahir langsung lari, nggak ada. Tetapi apa? Bayi itu melihat, oh begitu orang jalan. Nah, dilihat terus, dipelajari, akhirnya dipraktekkan sedikit demi sedikit. Ketika makan, bayi juga melihat orang-orang di sekitarnya, oh makan itu caranya begitu. Jadi dicerna, disimpan, dicatat dalam kertasnya. Jadi seiring pertumbuhan bayi tersebut, pengalamannya yang didapat semakin banyak. Nah, pengalaman inilah yang menjadikan pengetahuan. Ya. Terus cara memperoleh pengetahuan itu bagaimana? Ya kita harus mau berusaha, tidak serta-merta datang begitu saja, tetapi kita harus mau berusaha. Usahanya bagaimana? Ya kita belajar. Kita belajar. Yang namanya belajar berarti usaha kita untuk menjadi bisa. Usaha kita untuk menjadi bisa. Ibarat ketika dulu kita belum bisa naik motor, kita melihat dulu cara orang naik motor seperti itu. Oh begitu, oh ini gasnya, oh ini remnya, oh ini kontaknya dan lain sebagainya. Sehingga lama-lama kita bisa mempunyai pengetahuan tentang mengendarai motor. Dan belajar ini terus kita lakukan, baik dari kita lahir ya, sampai nanti kita meninggal. Itu kita belajar terus. Jadi kita menggali terus, kita mencari informasi terus, kita menggunakan indera-indera kita untuk menangkap pengalaman-pengalaman tersebut. Iya, jadi kita terus belajar. Jadi manfaatnya apa kita terus belajar? Manfaatnya jelas, semakin kita terus belajar, semakin pengetahuan masuk banyak. Dengan demikian, ya, di dalam pikiran kita itu sudah tertanam berbagai hal. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan, tidak boleh meremehkan. Nah, kita sebagai seorang pelajar, nah kita ini sekarang berbicara mengenai sebagai seorang pelajar. Seorang pelajar tugasnya adalah belajar. Nah, disinilah kesempatan yang sangat langka sekali, kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Seorang pelajar itu apa tugasnya? Belajar. Belajar supaya pintar, mendapat pengetahuan yang banyak, keahlian yang banyak. Ya. Jangan mentang-mentang mungkin kita menganggap gampang, kita akhirnya apa? Meremehkan. Jangan seperti itu. Ya. Jadi di dalam Anuttara Nikaya 3, Sang Buddha menjelaskan ada 5 manfaat kita belajar, ya, atau 5 manfaat di dalam kita mendengarkan Dhamma.
Yang pertama, dengan belajar kita akan mendapat hal-hal yang baru. Apabila hal tersebut belum pernah kita pelajari. Ya. Jadi hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, dengan adanya belajar, mendengarkan penjelasan-penjelasan, sering-sering membaca, akhirnya apa? Kita mendapat pengetahuan baru. Dimana pengetahuan itu belum kita pahami sebelumnya. Bukan belum pernah kita pahami saja, belum pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua, hal-hal yang sudah kita ketahui tetapi belum kita jelas, ya, kita akan menjadi lebih jelas lagi. Kenapa? Hal yang sudah kita dengar tapi belum jelas lagi, kita dengar lagi, kita pelajari lagi, kita ulang lagi. Sehingga yang belum kita pahami, kita dapat paham. Semakin jelas. Selanjutnya, yang ketiga, hal-hal yang masih kita ragukan, dengan kita belajar, maka keraguan itu akan hilang. Kenapa? Keyakinan kita akan sesuatu hal itu akan tumbuh. Oh, ternyata begini. Kita pelajari, kita analisa, oh ternyata begini ya. Kenyataan seperti ini. Nah, akhirnya kita hilanglah ragu-ragu. Selanjutnya, yang keempat, kita akan memperoleh pandangan yang benar. Memperoleh pandangan yang benar. Ya, pandangan yang benar menurut agama Buddha itu apa? Ya, suatu pengertian terhadap suatu kebenaran yang berkaitan dengan hukum-hukum kebenaran. Jadi pemahaman yang benar terhadap hukum-hukum kebenaran. Pemahaman yang benar terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan. Itu adalah pengertian benar atau pandangan benar. Ya, jadi tadi kita memperoleh baru, hal-hal yang baru. Selanjutnya, oh ini belum paham, karena mendengar lagi kita bisa paham. Baru paham masih ragu, kita mendengar lagi, keraguan kita hilang, dan timbullah pengertian benar. Dan manfaat yang kelima adalah kita akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dalam pikiran kita. Ya, dengan memiliki pandangan benar, pikiran kita akan bahagia, pikiran kita akan tenang. Itu adalah 5 manfaat kita mendengarkan Dhamma, mendengarkan kebenaran. 5 manfaat kita belajar. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 3 tadi, kalau kita kaitkan dengan kita sebagai seorang pelajar, bahwa 5 manfaat itu harus kita terapkan dalam pembelajaran. Yaitu apa? Ketika guru menjelaskan dengan materi-materi
yang baru yang belum pernah kita dengar, akhirnya kita bisa tahu. Akhirnya kita dapat memperoleh pengetahuan baru. Kalau misalnya dulu yang belum pernah belajar komputer mendapat pelajaran komputer, akhirnya lama-lama tahu bisa mengoperasikan komputer. Ya. Kalau yang dulu hitung-hitungan dengan Excel, dengan berbagai rumus yang belum tahu, karena belajar, akhirnya kita tahu. Termasuk yang multimedia, bisa mendesain foto, video, membuat video-video yang unik, yang cakep. Dengan apa? Dengan belajar. Gak ada orang lain tahu langsung megang apa itu kamera, gak ada. Tetapi melalui proses. Jadi kita tidak boleh menyepelekan. Ya. Tidak boleh kita menyepelekan akan suatu pelajaran. Ya. Walaupun misalnya, itu yang dijelasin Pak Didi udah saya baca, itu saya udah ngerti. Tetapi ketika ada yang menjelaskan, kita sudah pernah tahu, justru disitulah kesempatan kita membandingkan pengetahuan kita dengan orang lain. Oh, ternyata begitu. Oh iya ya. Kalau tadi begini ya, ternyata itu kata Pak Didi begini. Akhirnya disambungkan. Oh iya. Ternyata benar nih. Jadi pengetahuan kita semakin mantap. Lalu apa akibatnya kalau kita menyepelekan? Ya kita akan semakin teledor. Ya kita semakin teledor. Kalau kita sudah teledor, akhirnya apa? Kita sudah terbawa rasa malas. Ntar pelajaran Pak Didi mah gampang. Lama-lama kira ujian keluar semua. Bos, apa ini ya? Kagak ngerti semua. Begitu. Jadi bagi seorang pelajar, sekaranglah saatnya, saat-saat masa-masa emas di dalam menggali suatu pengetahuan, ya, setinggi mungkin. Iya, saat-saat ini masa-masa emas. Kenapa? Karena kita belum terbebani untuk mencari nafkah. Tugas kita mencari pengetahuan supaya kita pintar, pandai. Ya, dengan banyak pengetahuan itulah ketika nanti kita sudah dewasa, saatnya untuk bekerja, kita mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mempunyai daya saing. Itu, Pak Didi, memang kalau kerja nanti pelajaran agama dipakai ya? Memang ketika interview nanti hukum karma itu apa? Ya, tidak seperti itu juga. Tetapi sebenarnya hakikat dari belajar itu apa sih? Hakikat dari belajar itu ada pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Kita sekolah, bangun pagi, terus ke sekolah, kita belajar, mendengarkan penjelasan-penjelasan guru, mengerjakan tugas-tugas. Tugas di sekolah, ketika pulang kita dapat PR. Nah, disitulah karakter kita dibentuk. Selanjutnya, disiplin. Ya. Dan banyak sekali karakter-karakter yang kita perlu di dalam kita berproses menjalani pembelajaran. Iya, ketika kita salah ditegur, kita tahu, oh ini salah. Berarti apa artinya? Oh, kita nggak selalu benar.
pendapat kita itu nggak selalu benar. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, kita hidup saling bergantungan, berhubungan dengan orang, berarti segala sesuatu itu ada aturan mainnya, kan gitu kan? Ada aturan mainnya, tidak sesuai, harus sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa seperti itu. Tetapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya apa itu? Norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itulah karakter-karakter yang dibentuk. Tanggung jawab, kedisiplinan, ya, motivasi, rasa sabar. Sehingga seiringnya ya, perkembangan dari TK, SD, SMP, SMK atau SMA, kuliah, karakter ini terbentuk. Ya, karakter ini terbentuk. Ya, dengan karakter terbentuk ini yang nanti akan menciptakan sosok yang luar biasa. Kita tidak tahu kedepannya kita semua seperti apa. Bisa jadi di antara anak-anakku sekalian nanti akan menjadi presiden, akan menjadi menteri. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita tidak tahu seperti apa. Tetapi yang harus kita pahami dan harus kita tahu adalah jalani proses itu dengan tulus. Jalan proses itu dengan sepenuh hati. Karena itu ada proses yang harus kita lewati. Ya. Dengan adanya proses inilah nanti kita akan memperoleh hasil yang sesuai akan kita harapkan kalau kita menjalani proses itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah manfaat kita belajar. Ya, manfaat belajar berarti pertama memperoleh pengetahuan. Ya. Kedua, akan memiliki karakter yang kuat. Bapak sering berpesan bahwa kita belajar itu tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga harus menjadi orang yang baik. Setiap orang tingkat kecerdasan beda-beda, tetapi dalam hal kebaikan setiap orang sama. Oke? Jadi yang perlu digaris bawah itu, setiap orang tingkat kecerdasannya berbeda-beda, tetapi untuk menjadi orang baik itu adalah kesempatannya sama. Maka mulai sekarang manfaatkan kesempatan itu. Jangan menyesal kelak di kemudian hari. Kalau kita hanya cerdas tetapi mempunyai karakter atau menjadi orang yang karakternya tidak baik, akhirnya apa? Menggunakan kecerdasan untuk hal yang tidak baik. Tapi kalau kita cerdas dengan karakter yang baik, kita menggunakan kecerdasan kita untuk arah yang baik. Nah, Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, nah, sekiranya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya, slogan Dharma Widya, ya, Dharma Kelas Dharma Widya ini sungguh luar biasa ini ya, jangan cuma didengar, tetapi diresapi, praktekkan. Percaya ya, apa yang kita lakukan akan mendatangkan hal yang baik selama usaha kita itu baik. Terima kasih. Namo Buddhaya.